Selamat berjumpa setelah beberapa lama kita libur. Kembali kita bertemu kembali dengan kelas yang sudah lebih tinggi. Pada pembelajaran kita kali ini, yang merupakan lanjutan dari pembelajaran di kelas 1, kita akan memasuki materi baru, yaitu tentang teks prosedur. Sebelum Ibu melanjutkan lebih lanjut tentang teks prosedur, ada baiknya Ibu jelaskan tujuan dari pembelajaran teks prosedur tersebut. Adapun yang menjadi tujuan teks pembelajaran dari teks prosedur tersebut adalah yang pertama, siswa dapat menganalisis informasi berupa pernyataan umum dan tahapan dalam teks prosedur. Yang kedua, siswa dapat menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Yang ketiga, siswa dapat merancang teks prosedur yang berkaitan dengan bidang pekerjaan. Yang keempat, siswa dapat mengembangkan teks prosedur yang berkaitan dengan bidang pekerjaan dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan. Kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita tentang pengertian dari teks prosedur. Sebelum Ibu menjelaskan materi tentang teks prosedur, Ibu kira anak-anakku sekalian sering mendengarkan kata prosedur. Misalnya, prosedur pembuatan kue bolu. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah teks prosedur tersebut? Di sini dijelaskan, teks prosedur berarti tahap-tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Tahap-tahap berarti langkah-langkah. Bagaimana langkah-langkah melakukan sesuatu itu sehingga dapat menghasilkan hasil yang optimal. Apakah kalau kita melakukan sesuatu itu harus menggunakan prosedur? Memang boleh tidak, tetapi hasilnya tidak maksimal. Oleh karena itu, untuk mencapai hasil yang maksimal, perlu kita lakukan teks prosedur. Itulah yang disebut dengan tahapan atau langkah-langkah untuk melakukan sesuatu tersebut. Tujuan teks prosedur itu yang pertama, menjelaskan bagaimana langkah-langkah itu kita kerjakan secara berurutan. Itulah tujuannya. Makanya perlu ada prosedur. Antara teks prosedur dengan teks-teks yang lain pasti ada bedanya. Misalnya teks ulasan. Apa itu ulasan? Sebelumnya kita sudah belajar tentang ulasan. Ulasan itu adalah pembahasan. Di dalam pembahasan toh juga harus ada prosedur supaya dapat dia terinci atau tersistem untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Di sini ada beberapa ciri-ciri umum dari sebuah teks prosedur. Yang pertama, berisikan langkah-langkah. Langkah-langkah apa yang mau kita kerjakan di dalam mengerjakan sesuatu. Misalnya, cara membuat tape. Apakah langkah-langkahnya? Tidak mungkin langsung ubinya direbus tanpa dicuci. Ya, seperti itu misalnya. Yang kedua, bersifat objektif. Kenapa dikatakan objektif? Karena itu
bersifat umum, bukan bersifat pribadi. Ya. Dan ada beberapa lagi ciri-ciri umum dari sebuah teks prosedur. Teks prosedur itu ada 3 jenisnya. Nanti boleh lebih jelasnya anak-anak kami baca semua di materi yang Ibu sajikan. Ya, ada yang disebut dengan teks prosedur sederhana, ada yang disebut dengan teks prosedur kompleks, dan ada yang lebih kompleks lagi. Kalau untuk pembuatan sebuah mesin misalnya, perlu teks prosedur yang sangat kompleks. Jadi untuk lebih lanjutnya, anak-anak kami boleh membaca materi, mempelajari materi. Kalau ada yang kurang jelas, boleh Ibu tanya. Untuk pertemuan kita hari ini, cukup sekian dulu. Selamat bekerja, salam sehat selalu.